Hello everyone, welcome to podcast Dupadu. So guys, di podcast kali ini kita pengen bahas pemilu dan partai politik di masa Orde Baru dan Reformasi. Oke guys, di podcast kali ini kita bakal ditemenin sekitar 3 atau 4 orangan. Mungkin kalian mau kenalan dan kita kenalan dulu kali ya biar lebih akrab dan nyaman gitu ngobrolnya. Halo guys, nama gue Iwan. Nah, selanjutnya ada Aguy dan Franz Dera. Dan saya Intan yang akan menemani podcast kalian hari ini. Mau ngomong guys, kalian tahu gak sih di masa Orde Baru itu dimulai tahun berapa? Orde Baru kan dimulai pada tahun 1966 setelah Presiden Soekarno lengser. Sejak saat itu, pemilu di Indonesia sangat terkendali oleh pemerintah. Betul banget Tuan, pemilu pertama kali aja diadakan pada masa Orde Baru tahun 1971, di mana ada pembatasan besar terhadap partai politik dan hanya ada 3 partai yang diperbolehkan. Itu ada Partai Golkar, Partai PP, dan Partai PDI. Nah bener banget tuh Guy, apalagi ya yang menarik perhatian itu adalah Partai Golkar. Nah secara teknis itu ternyata Golkar itu bukan partai politik guys, tapi kekuatannya itu sangat dominan, diorganisir sama pemerintah. Jadinya kayak pemilu pada masa itu tuh sebagai ajang kekuasaan pada pemerintah pada masa Orde Baru. Masyarakat saat itu juga terbatas ruangannya untuk mengkritik pemerintah. Partai-partai politik lainnya sangat dibatasi, bahkan banyak yang dibubarkan. Pemilu memang tetap ada, tapi rasanya lebih banyak formalitasnya saja ya. Bener banget tuh Franz, pada masa Orde Baru itu rakyat memang seakan-akan tuh punya pilihan, tapi pilihan itu sangat terbatas. Dan ternyata ya, apalagi yang plot twistnya itu tuh keputusan politik itu yang lebih banyak berkuasa itu yaitu pemerintah yang berkuasa pada saat itu guys. Di masa Orde Baru itu bukan hanya soal memilih, tapi juga soal kontrol sosial. Dan perubahan itu tuh terjadi di saat menjelang akhirnya masa Orde Baru. Berarti kan akhir-akhir Orde Baru kan masa reformasi, bener gak sih? Dan masa reformasi itu setelah jatuhnya Soeharto sebagai presiden di tahun 1998. Nah, masa reformasi ini nih membawa angin segar gitu loh dalam demokrasi Indonesia. Yang jadi pertanyaannya itu kok bisa ya membawa angin segar bagi demokrasi Indonesia ya? Ternyata tuh pada tahun 1999 pemilu pasca Orde Baru. Nah, pemilu itu tuh kayak titik balik penting gitu loh guys bagi demokrasi Indonesia. Nah betul banget, apalagi pemilu tahun 1999 benar-benar mengubah dinamika politik di Indonesia. Dan bahkan banyak politik yang sebelumnya dibatasin sekarang bisa berpartisipasi lagi dengan bebas. Bahkan jumlah partai yang ikut pemilu kian meningkat. Bener banget nih Goy. Dulu nih ya, partai politik yang mau ikut tuh kayak ogah-ogahan gitu loh, karena ada sesuatu lah, you know. Tapi sekarang mereka tuh udah mulai berani ikut pemilu. Ternyata membawa tantangan juga nih bagi demokrasi Indonesia. Ternyata memang gak mudah ya guys membangun stabilitas di Indonesia. Iya benar, kebebasan yang didapatkan oleh partai-partai politik pasca reformasi memang membuka banyak peluang, namun juga menimbulkan banyak friksi. Namun ada satu hal yang jelas, pemilu kembali menjadi lebih terbuka dan demokratis. Ngomong-ngomong, sepertinya kita udah sampai di penghujung episode kali ini deh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita tentang pemilu dan partai politik di Indonesia. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan politik di Indonesia dan tetap kritis terhadap proses demokrasi yang ada. Sampai jumpa di episode berikutnya dan terus jaga demokrasi kita. Bye. Saya Hintan sebagai moderator di podcast kali ini mengucapkan sampai jumpa di episode selanjutnya.